orang-orang Yahudi yang telah percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana kau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa." Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat persilakan duduk. Selamat pagi, Shalom. Sekali lagi semangat, Shalom. Bapak Ibu apa kabar? Sehat? Puji Tuhan. Sudah lama kita nggak ketemu ya. Oke. Firman Tuhan pagi hari ini Bapak Saudara, saya mau mulai dengan sebuah pertanyaan. Bapak Ibu mungkin bisa jawab di dalam hati saja ya. Karena pertanyaan ini akan menjadi pertanyaan 1 minggu ke depan. Akan Bapak Ibu tanyakan setiap hari di dalam perenungan kita di rumah masing-masing. Pertanyaannya sederhana Bapak Ibu. Ada yang bertanya kepada kita dengan satu kalimat, apakah kita sudah sungguh-sungguh menjadi murid Yesus? Atau Bapak Ibu hanya pengikut Yesus? Sekilas terdengar sama Bapak Ibu pertanyaannya. Apakah sungguh-sungguh murid Yesus atau Bapak Ibu hanya pengikut Yesus? Tapi sebenarnya berbeda. Kita hidup di zaman ketika kita menjadi pengikut itu sangat mudah. Bapak Ibu kalau buka Instagram, buka YouTube, buka Facebook, Bapak Ibu tinggal klik follow, ikuti, selesai. Tidak perlu effort, tidak perlu berkeringat, tidak perlu AIU, tinggal klik saja. Bapak Ibu sudah menjadi followers dari orang-orang terkenal baik di Indonesia sampai ke ujung dunia sana. Kita follow tokoh politik, pendeta yang terkenal di Amerika, motivator, orang-orang yang tidak pernah kita kenal secara pribadi. Saya lihat Instagramnya anak-anak remaja pemuda, followersnya luar biasa banyak gitu ya. Tapi kalau saya tanya, kenal nggak sama si orang yang kamu follow ini? Nggak Pak Pendeta. Karena dia banyak baik followersnya, jadi ku ngikut. Kenal? Enggak. Tahu rumahnya? Enggak. Ganteng baik, mirip opa-opa Korea dia. Kita ternyata Bapak Saudara juga bisa mengikuti Yesus dengan cara seperti itu. Kita datang ke gereja, kita bernyanyi lagu rohani, kita buat status rohani di WhatsApp kita menonton khotbah, lalu kita berkata, saya percaya Yesus. Tapi pertanyaan hari ini yang diberikan Yesus di dalam bacaan kita Bapak Ibu,
itu jauh lebih dalam. Kita baca sama-sama ayat 31. Ya. 1-2 ya. Lalu Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang telah percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku." Saya bahasakan sederhana aja. Apakah kamu hanya mengikut Aku, atau kamu benar-benar menjadi murid-Ku? Yesus mau ngomong begitu, Bapak Ibu. Perhatikan baik-baik kalimat ini. Yesus tidak berkata, kalau kamu pernah mendengar firman-Ku, bukan. Tetapi Yesus berkata, kalau kamu tetap di dalam firman-Ku. Ya. Artinya, Bapak Saudara, murid sejati itu bukan hanya orang yang pernah percaya kepada Yesus. Bukan hanya orang yang pernah mengaku bahwa saya percaya kepada Yesus. Tetapi murid yang sejati adalah orang yang tetap tinggal, orang yang tetap belajar, orang yang tetap taat, dan tetap mau berjalan bersama dengan Yesus. Jadi ada perbedaan antara kita mengagumi Yesus dengan kita mengikuti Yesus. Orang ini suka salah menempatkan dirinya, Saudara. Ketika ada orang-orang percaya berkata, "Oh, saya kagum sekali kepada Yesus, Pak Pendeta." Kenapa? Ya, karena Yesus itu penuh dengan kasih. "Oh, Pak Pendeta, saya kagum dengan Yesus karena dia melakukan mukjizat-mukjizat yang besar." Ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, menjadi murid Yesus itu bukan sekedar kagum. Menjadi murid Yesus pada saat Yesus berkata, "Ampunilah," maka kita mengampuni. Menjadi murid Yesus adalah pada saat Yesus berkata, "Kasihilah," kita mengasihi. Menjadi murid Yesus adalah pada saat Yesus berkata, "Jangan takut," maka kita belajar percaya. Ketika Yesus berkata, "Pikul salibmu," apa yang kita lakukan? Kita menyangkal diri. Jadi Bapak Saudara, murid itu bukan hanya sekedar tahu perkataan gurunya, hafal perkataan gurunya, tetapi menjadi murid itu adalah orang yang membiarkan semua perkataan gurunya itu bisa mengubah kehidupannya, bisa mengubah perilakunya. Saya buatkan ilustrasi yang sederhana ya. Ada seorang yang bernama A. Si A ini ingin belajar memasak dari seorang koki yang terkenal, Bapak Ibu. Oke? Lalu dia mengikuti akun dari koki itu di Instagram. Si A tonton semua YouTube-nya, ditonton. Dia catat semua resep-resepnya. Ya. Ya, dia tonton itu semua, tapi Bapak Saudara, dia tidak pernah masuk ke dalam dapur. Dia tidak pernah meracik bumbu A, B, C ke dalam satu kuali. Dia cicipi rasa itu, dia nggak pernah. Dia nggak belajar apapun dari kesalahannya. Si A memang pengikut dari sang koki, tetapi dia bukan murid dari sang koki. Kalau ditarik dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, ternyata kita ini bisa mengikuti Yesus, tetapi belum tentu mengikuti Yesus di dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa tahu banyak sekali ayat-ayat Alkitab,
Tetapi kita belum tentu hidup menurut ayat itu. Kita bisa tahu bahwa Tuhan mengajarkan pengampunan di dalam Alkitab ini. Tetapi kenapa masih anak-anak Tuhan menyimpan dendam bertahun-tahun? Oh, kita bisa tahu bahwa Tuhan mengajarkan kejujuran. Tapi kenapa masih banyak kebohongan-kebohongan yang memberikan keuntungan kepada kita? Kita tahu bahwa Tuhan itu mengajarkan kerendahan hati. Tetapi kenapa anak-anak Tuhan menjadi sombong rohaninya? Merasa yang paling suci di tengah-tengah dunia ini. Disinilah saya mau sampaikan firman Tuhan hari ini dekat sekali dengan kehidupan kita. Kita bertemu dengan satu masalah. Masalahnya adalah bukan karena kita tahu firman Tuhan, tetapi masalahnya adalah apakah firman Tuhan sudah mengubah Bapak Ibu Saudara sampai hari ini. Saya pernah mendengar, mungkin Bapak Ibu juga pernah dengar kalimat yang terkenal sampai hari ini dari Mahatma Gandhi, seorang tokoh besar dari India. Dia berkata begini Bapak Ibu, pendek sekali kalimatnya. Jadilah perubahan yang ingin kamu lihat di dunia ini. Jadilah perubahan yang ingin kamu lihat di dunia ini. Simple tapi kuat. Kalau kita mau tarik dalam kehidupan kekristenan Bapak Saudara, maka kita bisa bertanya kepada diri sendiri, apakah kita sedang menjadi perubahan itu di tengah-tengah dunia ini? Ada banyak anak-anak Tuhan berkata, kita ingin dunia ini Pak Pendeta lebih mengasihi. Tapi kita sendiri gak pernah mengasihi. Kita selalu berharap bahwa dunia ini penuh dengan kejujuran. Tetapi kita sendiri tidak melakukannya. Kita berharap bahwa dunia ini berhenti menyebarkan kebencian, hoax, dan sebagainya. Oh, kita sendiri pelakunya kok. Kita juga ingin berhenti orang-orang menghakimi. Tetapi kita lebih daripada itu. Kita ingin punya keluarga yang penuh dengan kasih. Tapi kita sendiri tidak pernah membawa kasih itu dalam keluarga kita sendiri. Bapak Ibu jangan pernah menuntut dunia ini untuk berubah. Tapi biarkan Kristus mengubah Bapak Ibu dulu. Karena murid sejati itu tidak berkata dunia ini harus berubah. Tetapi murid sejati dia akan berkata, Tuhan, ubahlah saya terlebih dahulu. Saya ketemu lagi satu kalimat Mother Teresa yang bagus Bapak Ibu. Mother Teresa berkata begini, jikalau kamu tidak bisa memberi makan 100 orang, maka mulailah memberi makan berapa orang? 1 orang. Maknanya sederhana. Jangan menunggu kesempatan besar untuk melakukan sesuatu yang berarti. Kadang-kadang kita anak-anak Tuhan berpikir bahwa menjadi murid Kristus itu harus melakukan hal-hal yang spektakuler, yang luar biasa. Ya. Kadang-kadang kita berpikir, menjadi murid Kristus itu harus pintar berkhotbah. Hafal ayat Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Kalau ngomong selalu Alkitabiah. Ya. Harus melakukan pelayanan-pelayanan yang besar sampai ke pelosok-pelosok Indonesia. Padahal Bapak Saudara bisa menjadi pemuritan dengan kita melakukan hal-hal yang sederhana. Menolong satu orang, mulai mendengarkan pasangan, memeluk anak-anak kita pada saat dia tidur dan berdoa, mengampuni seseorang.
Berhenti membicarakan keburukan orang lain. Ibu-ibu menyebutnya dengan apa? Ngegibah. Kita lihat di TikTok tuh, asal mula ibu-ibu macam ni. Tak ada suara ada. Kita lah tahu lah. Stop. Meminta maaf ketika kita salah. Mengatakan kebenaran meskipun itu merugikan kita. Itulah pemuritan. Karena kalau bicara kekristenan bukan hanya sekedar bicara di atas mimbar ini, Bapak Ibu. Mimbar ini hanya berfungsi 2 jam paling lama khotbahnya, 1 kali dalam seminggu. Tapi kekristenan yang paling jelas adalah terlihat dalam kehidupan sehari-hari kita. Bapak Ibu tadi waktu awal ibadah dari majelis tadi bilang selamat beribadah ya, tadi ya di awal. Tapi yang sebenarnya adalah pada saat kita mau pulang itu juga diucapkan selamat beribadah. Karena ibadah sejati adalah pada saat kita keluar dari pintu gereja ini, kita melakukan apa yang sudah kita nyanyikan, apa yang sudah kita doakan, apa yang sudah kita renungkan di luar pintu gereja. Itulah makna dari selamat beribadah yang sesungguhnya. Bapak Saudara, Yesus tidak memanggil kita hanya untuk menjadi orang-orang yang percaya kepada-Nya. Yesus memanggil kita untuk menjadi murid-murid-Nya.